Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita melanjutkan pelajaran IPA di bab 4 semester 2 ini. Sebelum ini kita mempelajari tentang campuran kimia, campuran fisika atau larutan yang mengembun, menyublim, membeku, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke suhu dan perubahannya. Suhu dan perubahannya dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana cara mengetahui suhu benda dan perubahan benda akibat suhu. Cara mengetahui suhu benda itu ada dua, yaitu dengan cara menggunakan jenis-jenis termometer. Lalu yang kedua yaitu dengan skala termometer. Untuk jenis-jenis termometer sendiri itu terdiri ada beberapa. Yang pertama yaitu termometer zat cair, yang kedua termometer zat padat, yang ketiga termometer kristal cair, yang keempat termometer gas, dan yang kelima termometer digital. Untuk termometer zat cair itu adalah termometer yang mengukur suhu berdasarkan pemuaian zat cair di dalamnya. Umumnya zat cair yang digunakan adalah raksa atau merkuri yang merupakan satu-satunya logam cair pada suhu ruang. Itu seperti termometer yang biasanya di rumah-rumah, digantung di rumah-rumah. Itu ada air raksanya warnanya perak itu. Nanti bisa lihat naik turunnya suhu dari situ. Untuk kedua termometer zat padat atau termometer bimetal yang menggunakan logam sebagai bahan. Termometer bimetal berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Lalu yang ketiga termometer kristal cair atau forehead thermometer adalah pengukur suhu badan manusia yang menggunakan zat kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Termometer ini dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia yang lain. Lalu yang keempat yaitu termometer gas. Termometer gas bekerja berdasarkan sifat pemuaian gas. Adapun gas yang biasa digunakan yaitu gas hidrogen dan helium dengan tekanan rendah. Apabila gas itu dikenai panas sehingga volumenya akan bertambah. Karena gas memuai lebih besar daripada cairan, maka termometer gas lebih teliti daripada termometer cairan. Dan termometer gas ini suhu titik puncaknya dan titik terdingin itu lebih tinggi daripada termometer zat cair dan zat padat. Kalau termometer gas itu bisa mencapai titik terendah minus 250 derajat Celcius dan titik terpanasnya itu sampai 250 derajat Celcius. Yang kelima yaitu termometer digital, terbuat dari bahan plastik dan berbentuk seperti pensil. Biasanya termometer ini merupakan sensor panas elektrik untuk merekam suhu tubuh baik melalui mulut, ketiak, atau dubur. Nah, untuk termometer digital yang dimasukkan di dubur, itu termometernya lebih lentur dan berbeda dengan termometer yang digunakan di mulut dan ketiak. Lalu skala termometer.
Bisa dilihat di sini ada skala termometer ada 4, yaitu Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang biasa kita gunakan sehari-hari itu biasanya Celsius. Ini ternyata ada yang lain, yaitu Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk Reaumur, titik tetap atasnya itu hanya 80 derajat. Dan untuk titik tetap bawah itu 0 derajat. Untuk Celsius kita sudah mengetahui bahwa titik tetap atasnya itu 100 derajat Celcius dan titik tetap bawahnya itu 0 derajat. Untuk Fahrenheit itu titik tetap atasnya itu 212 dan titik tetap bawahnya itu 32 dengan skala 180. Lalu untuk Kelvin itu titik tetap atasnya itu 373 dan titik tetap bawahnya itu 273. Nah, untuk persamaan mengonveksi skala termometer, T derajat X dikurangi T B derajat X per TA derajat X min TB derajat X sama dengan T derajat Y dikurangi TB derajat Y per TA derajat Y dikurangi TB derajat Y, dengan T derajat X adalah suhu yang terukur termometer X, TB derajat X titik tetap bawah termometer X, lalu TA derajat X adalah titik tetap atas termometer X. Untuk T derajat Y suhu yang terukur termometer Y, T derajat TB derajat Y titik tetap bawah termometer Y, dan TA derajat Y adalah titik tetap atas termometer Y. Nah, dari persamaan mengonveksi skala termometer akan didapat persamaan singkat, yaitu T derajat C itu sama dengan 5/4 derajat R. Atau jika yang diketahui suhu Celcius, maka jika mencari suhu Reaumur menggunakan 5/4. Seumpama 50 derajat Celcius itu berapa Reaumur? Itu menggunakan 5/4 dikali derajat yang diketahui tadi 50 sama dengan kali 5/4 kali 50. Nanti jika dihitung maka ketemu suhu di Reaumur. Untuk Celsius ke Fahrenheit itu 5/9 dalam kurung derajat Fahrenheit yang diketahui tadi dikurangi 32. Untuk Fahrenheit sendiri itu biasanya menggunakan ditambah 32 atau dikurangi 32. Untuk Kelvin itu dikurangi 273 atau ditambah 273. Tapi biasanya untuk Kelvin jarang digunakan. Biasanya untuk Fahrenheit Celsius dan Reaumur, biasanya 3 itu. Untuk Kelvin biasanya jarang digunakan di soal-soal. Nah, untuk contoh soal, konversikan suhu-suhu berikut. 100 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius? Yang kedua, 50 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Nomor 3, 104 Fahrenheit itu sama dengan berapa derajat Reaumur, dan 200 Kelvin itu sama dengan berapa derajat Celcius. Yang pertama yaitu T derajat Celcius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur. 5/4 kali 100 yang diketahui dari Fahrenheit Reaumur tadi, yaitu 5/4 kali 100, 100 bagi 4 25, 25 kali 5 sama dengan 125 derajat Celcius. Lalu untuk nomor 2 T derajat Fahrenheit itu sama dengan 9/5 ditambah 32. Maka 9/5 kali 50 coret-coret, 50 bagi 5 ketemu 10 kali 9, 90 tambah 32 itu sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Nomor 3
T derajat R itu sama dengan 4/9 T derajat F dikurangi 32 derajat R. Maka 4/9 dalam kurung 104 kurangi 32 ketemu 72. 72 dibagi 9 maka didapatkan 8. 8 dikali 4 adalah 32 derajat trimur. Lalu untuk nomor 4 T derajat Celcius sama dengan T derajat Kelvin dikurangi 273. 200 dikurangi 273 adalah negatif 73 derajat Celcius. Maka ketemu negatif 73 derajat Celcius. Untuk lebih memahami soal bisa diakses dengan memindai QR kode di samping ini kalau belum paham, atau bisa tanya ke Ustadz. Nah, untuk tugas nanti menyusul, bila ada yang belum paham bisa langsung japri ke Ustadz. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.